Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar SolidWorks untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan bikin tutorial gambar 3 dimensi untuk latihannya. Gambar contohnya seperti ini. Buat kalian yang membutuhkan gambar seperti ini di Facebook ya, saya sudah upload gambarnya buat kalian pelajari dan bisa di-download juga. Oke, kita langsung aja. Di sini saya tampilannya seperti ini ya, SolidWorks 2021. Di sini ada apa, simbol rumah. Klik, terus di sini kita bagian plan. Terus apalagi kalau udah seperti ini, kita lihat dulu gambarnya. Gambarnya di sini yang paling mudah itu dimulai gambarnya tapak depan, apa tapak atas atau tapak samping. Di sini menurut saya itu paling mudah itu tapak depan yang bagian ini ya guys. Nah, kita akan bikin dulu bagian yang ini. Nah, cara gimana? Di sini kita bikin dulu tampilannya. Di sini pro plan yang bagian ini, tinggal ke bagian normal top seperti ini. Terus kalau udah seperti ini tinggal pilih SketchUp. Lanjut ke bagian segi 4 yang mulai di tengah ada panah seperti ininya. Cari yang yang titik di tengah di sini ya, Ctrl N seperti yang ini, klik. Terus klik di tengah ini seperti ini hasilnya. Kita bikin dua seperti ini. Terus segi 4 yang mulai di sudut yang nomor 1 yang ini tipenya ya, seperti ini kita bikin. Tadi kan seperti ini ya bentuk gambarnya ya, kita bikin seperti ini. Terus kalau udah seperti ini kita lihat lagi, lanjut. Di sini kita akan bikin ukurannya, panjangnya, keseluruhan panjangnya sekitar 70. Di sini kita gunakan yang namanya dimension. Mana ukuran dimension, bisa klik, terus klik di bawahnya. Itu berapa? Sekitar 70. Tinggal di sini kita ubah 70 seperti ini. Terus kalau udah seperti ini tinggal kita lihat ke sampingnya ketinggiannya, ketinggian ininya. Ini ketinggian keseluruhannya sekitar 28 itu sampai ke bawah atas ini ya, 28 kita bikin dari atas sampai ke bawah sekitar 28 ya, seperti ini. Terus lanjut lagi, yang bagian ininya berapa nih bagian ininya? Nah, di sini kan belum kelihatan nih ya. Di sininya kita akan jumlahin, dari sini kan 15 nih ya, 15 28 gini aja ya. Jadi kita akan ukur dari bawah sampai ke sini. Jadi kita akan potong dulu di sini, kita trim dulu untuk memotong objek lainnya seperti ini. Bukan yang ini ya, tapi yang bagian ini yang tengah nih seperti ini. Baru tinggal kita ukuran lagi dari sini sampai sini sekitar mana dimensionnya. Dari sini sampai sini, oh enggak dimensionnya enggak muncul. Ulang lagi seperti ini sampai bawah 15 di sini ya, 15. Enter. Nah, dia akan memuai atau sesuaiin. Seperti ini ya, kita lihat gambarnya dari sini 15 ya, bisa dilihat ya ketinggian yang ini 15. Jadi nggak usah diukur lagi yang bagian bawah ini. Terus lanjut ke bagian yang jarak sininya berapa nih, lebarnya 25 dibagi 2 jadi 12,5 ya. Dari sini sampai sini tengah 12,5 seperti ini, dan sampingnya juga sama 12,5 biar pas. Nah, seperti ini. Terus lanjut lagi ke bagian tab selanjutnya. Di sini ada lingkaran yang ini diameter. Kita besarin dulu diameter berapa. Di sini saya nggak kelihatan lagi diameter berapa. 6 ya, 6 1 2 3 4 20 diameter di sini toleransi diameter 10 kali ya. Nggak kelihatan di sini ya guys ya. 8 ini 15 mungkin 10 atau berapa ya. Di sini saya nggak kelihatan ya tulisannya ya guys ya. Saya kasih 10 aja atau 14 kali ya. Nanti coba kita bikin dulu. Di sini kita gunakan lingkaran, ada lingkaran di sini ya. Untuk lingkaran, simbol lingkaran seperti ini kita bikin di mana aja seperti ini. Terus kita ukur dimension, itu kita kasih dulu, coba kita kasih 10, pas ke 10. Oke, kalau udah 10 tinggal kita pastiin aja ukur dari sini sampai ke atas, dari tengah-tengah titik. Dari sini jaraknya kita tulis 10 seperti ini. Terus kalau udah 11 di sini ya, sekitar 11. Nah, seperti ini. Terus kalau udah 11 dia
ini pas tengah-tengah tengah-tengah objek 25 ini ya, jadi 12,5 ya, pas tengah-tengah lingkaran ini ya dibuatnya ya. Jadi kalau menurut ibaratnya kalau belum paham dari gambar itu biasanya dia nentuin lingkaran itu dari mana posisinya. Di sini kan tidak ada ukuran dari jarak ukuran tengah-tengah itu dari mana gitu ya. Jadi kita patokin aja dari panjang lingkaran ini panjang objek ini 25 tadi pas, tapi tengah-tengah ini 25 itu dibagi dua jadi 12,5, jadi pas titik sini ya, seperti itu ya. Soalnya di sini tidak ada ukurannya. Mungkin sedikit paham ya seperti itu. Oke, tinggal kita akan bikin yang bagian ininya. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan bikin segi 4 lagi, segi 4 yang mulai di sudut seperti ini. Kita bikin seperti ini bikin. Terus kalau udah seperti ini gimana? Tinggal kita lihat panjangnya di sini 24 nih ya. Coba kita gunakan kalkulator. Biar 24, nah di sini 24 dibagi 2 sama dengan kan 12 ya. Jadi kita akan bagi 2, 12 dari sini sampai tengah lagi. Tengah ini. Ini patokin buat pas tengah-tengah ini ya, semua objek ya. Jadi biar enak mastiin ya. Mastiin maksudnya buat tengah-tengah gambar ini, soalnya kan 70 dibagi 2 jadi 35 ibaratnya gitu, seperti itu ya. Jadi pas tengah-tengah ini ngepasinnya. Fungsinya ini ya ibarat seperti itu. Klik dari sini sampai ke sini 12 juga. Oke, nah terus tinggal kita akan bikin yang bagian derajatnya. Nah, cara bikin derajatnya gimana? Tinggal di sini kita gunakan len, ada len ya. Dari fungsi sini sampai ke bawah ini. Gak apa-apa, kita klik dulu aja. Terus baru tinggal kita ukur, dia gunakan dimension lagi, klik di sini sampai ke atas. Kita bikin derajat seperti ini ya, bisa dilihat derajatnya. Nah, derajatnya berapa? Kita lihat derajatnya di sini sekitar 55. Tinggal tulis saja di sini 55. Dia akan menggeser otomatis. Oh, tingginya lupa belum diubah dulu ya. Kita ubah dulu tingginya. Kita ukurin dulu biar tidak ngikut dia ya. Jadi kita ngikutin dulu ukuran, terus di sini kita bikin ukuran dulu biar tidak ngikut ya. Jadi dikunci ibaratnya kalau udah di ukuran itu. Nah, baru kita bikin di sininya 55. Nah, seperti ini dia ngikut sendiri ya 55. Benar kan 55? Coba kita ulang dulu. Ininya kita hapus dulu, sorry, kita hapus dulu. Yang ini 6. Biar ukur lagi dimension dari sini sampai ke atas ya. Di sini 55 kasih. Seperti ini ya, 55 bisa dilihat ya. 55 ini 55 derajat. Nah, terus apa lagi? Tinggal kita bikin ini sama seperti ini. Kita gunakan len lagi. Dari sini sampai sini. Sama juga kita ukur lagi dimension dari sini sampai ke atas, derajatnya sekitar yaitu 55. Kita kasih 55 lagi. Seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini baru tinggal kita akan trim aja yang tidak diperlukan. Contohnya gimana? Tinggal kita trim yang ini. Terus yang bagian ini kita trim. Sorry. Bukan yang ini ya. Yang ini kita trim. Nah, mana trimnya? Aduh. Kita lihat tuh trim yang mana? Yang ini dan yang ini. Ini mouse-nya rada susah ya guys ya, jadi dikliknya mana kok nggak bisa dipotong dia. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Jadi ininya kita seperti ini nggak usah di-delete juga, nggak apa-apa, seperti ini ya hasilnya ya. Bisa dilihat ya. Terus apalagi kalau udah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kita akan ubah aja menjadi 3 dimensi dulu biar enak. Tinggal di sini ada faktor, tinggal ke extra boss bus seperti ini. Terus kita klik aja ini juga klik. Terus berapa di sini ke lebarnya? Lebarnya 25. Kita tulis aja di sini 25. Nah, seperti ini hasilnya. Tinggal kita oke aja. Hasil seperti ini ya, bisa udah kelihatan hasilnya. Di sini kayaknya bukan 10 ya. Kita kasih berapa ya? 15. Kekecilan ini kelihatan ya, kekecilan. Kita set target aja. Atau kita klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Biasa ada edit faktor. Terus yang ini edit faktor itu yang ke lebarnya ya. Mana nih? Biar biasa edit SketchUp. Nah, ini kita edit diameter ininya. Diameter ini ganti coba ke 14.
Nah, terus tinggal kita oke. Terus kita ulangi lagi pakai bator lagi. Mana? Oh, nggak bisa. Nah, udah gede ini ya, udah gede seperti itu. Tapi biar tidak banyak mengubahnya. Kalau ada kesalahan gambar seperti itu ya. Terus tinggal kita lanjut ke bagian yang kita akan bikin lingkaran yang ini. Nah, kita akan klik aja objek sininya, terus ke normal top. Terus kita gunakan ke SketchUp lagi ke lingkaran. Pas tengah-tengah ini aja kita pasin dari sini, bikin. Di sini kita lihat diameter berapa. Di sini diameter 10. Kita gunakan di sini dimension 10. Terus jaraknya berapa? Jarak dari sisi ke sisinya. Kita lihat dari sini ada 45. 45 kan 45 itu dari lingkaran ini. Kita 45-nya bagi dua aja. Kita patokin pas tengah-tengah ini aja. Jadi 45 dibagi 2 sama dengan 22,5. Jadi dari ukuran sini sampai sini. Nih. Kan bagi 2 tadi itu ya. 22,5. Nah, sini seperti ini ya. Soalnya di sini kan 45 itu dari lingkaran sama lingkaran lagi. Jadi bagi 2, jadi saya patokin pas tengah-tengah aja gitu ya. Terus di sini kita akan milorin aja biar bikin lagi di sini, atau kita bikin aja lingkaran sama seperti ini. Langsung tulis 10 bisa enggak ya, harus diukur dulu. Di sini ada langsung kita tahu dimension seperti ini. Kita tulis 10. Terus dari jarak sininya sampai ke sininya sama 22,5 seperti ini ya. Terus kalau udah seperti ini tinggal kita lihat sampingnya ada nggak ke sampingnya. Kalau ada ke sampingnya pas tengah-tengah ini ya, tadi kan 25 dibagi 2 jadi 22,5 seperti ini ya. Bisa paham nih. Nah seperti ini ya. Nah, kita oke. Pasin seperti itu ya. Di sini juga sama biar kalian paham ibaratnya ya. Nah seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut ke bagian diameternya atau lubangnya. Tinggal kita ke pator lagi ke extrude yang bagian ini. Saya kan akan bikin lubang, kita klik yang ininya, klik yang ininya juga. Di sini kasih berapa? 25 aja nggak apa-apa. Nah, sini udah kelihatan ya. Coba klik kanan ke rotor view. Kita puterin seperti ini. Terus lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Selanjutnya sama bikin lingkaran lagi yang bagian atas ini. Gimana caranya? Tinggal klik lagi bagian atas objek di sininya ke normal top. Terus ke SketchUp lagi, lingkaran lagi. Kita pasin aja pas tengah-tengah ini aja, yang mana aja tengah-tengah, pas tengah-tengah ini aja. Pasti tengah-tengah objek ini ya. Seperti ini. Terus setelah itu diameter apa yang paling besar dulu, diameter 15. Kita kasih dimension. Di sini kita kasih 15. Terus di sini yang paling kecil berapa? Nanti kita yang kecilnya ya, kita taikin dulu ke atas. Di sini kita oke dulu, ke faktor dulu, ke extra bus. Nah, dia buat naikin ya, bukan buat memotong. Ininya ketinggiannya berapa? Di sini adalah 4. Tinggal tulis saja di sini 4 mm. Tinggal kita oke. Nah, kalau udah oke, tinggal klik lagi di sini ke normal top lagi. Bagian apanya? Bagian diameternya yang kecil. Kita lingkaran lagi. Pastiin tengah-tengah ini lingkaran. Nah, di sini tadi itu berapa? Diameter 10. Diameter berapa? Bukan diameter 10, dia diameter 8. Kita ubah di sini 8, enter. Terus ke oke, ke faktor, ke extrude. Di sini berapa? Kita lubangin aja, ke totalin keseluruhannya kayaknya sampai mentok ke sini ya. Atau sampai sini saya nggak kira-kira kita pasin sampai mana ini? Sampai di sini aja lah, sampai ukuran sini. Kalau dipasin dia akan mentok ke lingkaran ini ya guys ya. Jadi kita pasin ke bagian di sini aja. Yaitu berapa? 4. Kita kasih 4 aja diameternya, tinggal kita oke aja. Klik kanan, tinggal kita ke view. Seperti ini hasilnya ya. Atau pasin di sini diameter, kalau diameter biasanya dia berlubang pasin ke atas, tapi kalau kedalaman enggak ya. Jadi kita biasanya gambar ini dia kalau diameter pasin ke dalam, biar enak, kita biar sama-sama belajar gitu ya. Kita pasin aja ke bawah ya ininya ya. Kita klik kanan lagi, Ctrl-Z, terus kita ke pator lagi ke extrude. Yaitu berapa ketebalannya di sini kita lihat aja.
Dari sini sampai sini kita kasih aja sekitar di 15 lah, kita kasih 15. Di sini kita kasih 15. Tinggal kita oke. Coba klik kanan ke view. Nah, seperti ini hasilnya ya. Terus apalagi kalau udah seperti ini, tinggal kita rapiin aja dulu seperti ini. Terus kita lihat gambarnya, kita klik kanan ke fan, kita geserin gambarnya, terus lihat lagi gambarnya, kita besarin atau kecilin seperti ini hasilnya. Oke, tinggal kita kasih warnanya. Nah, ke warnanya gimana atau materialnya, di sini ada warnanya, klik kanan ke bagian atas. Terus di sini kita kasih atau kita ubah dulu background ini ke bagian yang bawah, ke background atau atasnya bisa ke bagian yang Anda yang inginkan aja lah. Sesuainya kita pilih yang bagian ini aja. Klik kanan, nah dia udah ubah backgroundnya, tinggal kita ke materialnya. Material atas ke metal, klik kanan aja seperti ini. Objek dia ngubah sendiri seperti ini ya. Oke, itu dia guys cara latihan buat SolidWorks. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali.